7 buah persik peri jatuh dari langit ke bumi. Buah pertama jatuh di tebing dan dimakan oleh tikus. Berubah menjadi kurcaci yang tingginya hanya sekitar 5 inci. Persik kedua dimakan oleh elang. Sayapnya berkibar sekali dan langsung berubah menjadi bentuk manusia. Persik ketiga jatuh di tanah bersalju. Seekor kuda putih yang lewat memakan buah persik peri itu. Hanya dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Kuda putih berubah menjadi orang pria berpakaian putih. Persik peri keempat dimakan oleh rubah putih dan berubah menjadi rubah siluman rubah. Persik kelima dimakan oleh kodok. Dalam sekejap, itu memuntahkan asap putih dari mulutnya dan berubah menjadi paman yang berperut gendut. Persik keenam diambil oleh kera putih. Kemudian itu berubah menjadi kecantikan berambut panjang. Dan persik peri terakhir, tidak ada yang tahu di mana itu jatuh. Cerita harus diceritakan dari awal. Hari itu, Neza setelah melakukan latihan, dia merasa haus dan tenggorokannya kering. Lihat buah persik matang yang tumbuh di pohon. Neza tidak bisa menahan diri jadi telah mencoba mengguncang pohon persik peri. Tiba-tiba 7 buah persik peri jatuh ke bumi. Diambil pergi oleh 7 hewan yang berbeda. Akibatnya, buah persik ke-8 dimakan oleh Neza. Setelah makan, mata Neza bersinar dengan cahaya keemasan. Tanpa diduga, dia bisa melihat dunia di dunia manusia ribuan mil jauhnya. Tidak hanya itu, satu pukulan dari Neza juga dapat memecahkan batu besar. Karena satu pukulan ini, seluruh pegunungan Kunlun bergetar hebat. Neza melakukan kesalahan begitu besar. Jadi dia dihukum oleh Kaisar Langit untuk datang ke bumi untuk mencari keberadaan 7 buah persik lainnya. Jinza, Yuza, 2 orang tersebut juga bersama Neza pergi ke dunia fana. Pada saat ini, persik peri ke-8 muncul di tepi pantai. Neza baru saja hendak melangkah ke sana. Kemudian tiba-tiba melihat seberkas cahaya merah muncul di permukaan laut. If you ask a disagreeable person what he wants, or she wants, they'll tell you right away. They know it's like, this is what I want. This is how I'm gonna get it. Look, there's situations where that's advantageous, but it's certainly not advantageous if you're going to try to forge yourself a career. That just doesn't work at all. Mengambil kesempatan itu dan menelan buah persik peri. Dalam sekejap, naga raksasa itu berubah menjadi bentuk manusia dan melarikan diri. Akibatnya, semua 7 buah persik peri dimakan oleh hewan-hewan di Gunung Mei. Hewan berubah menjadi bentuk manusia. Kekuatan ditingkatkan. Mereka mencapai dunia manusia dan mulai melakukan kejahatan. Kodok dan siluman rubah telah bekerja sama. Mereka melihat pasangan di pegunungan. 2 yokai ini kemudian memikirkan ide jahat. Ketika mereka mendapatkan kemampuan untuk mengubah penampilan mereka, kodok telah berubah menjadi penampilan manusia dan menipu wanita itu ke rumah kumuh di tempat yang jauh. Dia ingin meyakinkan wanita ini, tapi wanita itu lebih baik mati daripada menurut, jadi dia berbalik dan pergi. Hasilnya adalah siluman kodok saat sedang marah telah mengungkapkan bentuk aslinya, membuat wanita ini takut untuk melarikan diri. Ini benar-benar membuat siluman kodok marah. Siluman kodok menggunakan sihir untuk mengubah wanita itu menjadi pohon kering. Di tempat lain, siluman rubah juga mengambil kesempatan untuk berubah menjadi penampilan gadis itu. Merayu kekasihnya dan membawanya ke kamar. Merayu dia minum supaya dia tidur lelap. Kemudian siluman rubah menguras jiwanya, mengubahnya menjadi patung batu. Pada saat ini, yokai yang lainnya juga bergiliran mengambil tindakan. Tapi tindakan-tindakan yokai ini benar-benar tidak damai seperti siluman rubah dan siluman kodok. Siluman kera putih memiliki hati yang jahat. Pergi kemana-mana berburu dan membunuh gadis-gadis cantik, menghisap jiwa mereka. Akhirnya berubah menjadi wajah wanita cantik itu. Dan siluman elang tua ini bahkan lebih penuh kebencian. Setiap hari dia menguntit anak-anak yang pergi keluar sendirian. Bawa pulang anak untuk membuat makanan. Suatu hari siluman kuda putih muncul, melakukan perbuatan jahat di kuil dewa. Memaksa penduduk desa untuk mendedikasikan 1 gadis cantik untuknya setiap hari. Siluman Mouse ini pintar dan gesit. Jadi dia tidak menggunakan sihir setiap hari. Sebaliknya, dia menggunakan kata-kata untuk menculik anak-anak. Gunung Mei sedang dalam kekacauan. Kaisar Langit yang perkasa segera memerintahkan Neza. Dalam 10 hari, perlu menemukan persik peri kembali. Jika tidak, dia harus menanggung siksaan.
Kebetulan, saat Neza baru saja turun gunung, langsung bertemu dengan siluman elang tua yang sedang menculik seorang anak. Orang tua anak itu patah hati. Sang ayah mengeluarkan panah untuk menembak mati siluman elang itu. Tapi dia khawatir menyakiti anak itu. Ketika Neza melihat itu, dia mengambil busur dan anak panah. Satu tembakan panah melukai elang itu, lalu terbang ke langit lagi untuk menyelamatkan anak itu. Kemudian menemukan keberadaan yokai lain. Neza sendiri pergi ke kuil siluman kuda putih. Neza membebaskan gadis yang dipaksa menikah, dan meminta penduduk desa untuk segera pulang rumah. Tinggalkan masalah di sini untuk dia tangani. Dalam sekejap, Neza berubah menjadi penampilan wanita tadi dan memasuki kuil. Siluman kuda putih muncul tepat ketika dia sedang memeluk gadis ini. Tapi menemukan dalam sekejap gadis itu telah berubah kembali menjadi Neza. Membuat kuda putih takut tidak mengerti apa-apa. Neza tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat kuda putih hendak melarikan diri, kemudian salah satu tombak Neza menikam kuda putih itu sampai mati. Pada saat ini, Neza telah tiba di gua. Secara kebetulan, dia bertemu dengan siluman rubah di sana. Neza segera mengubah strateginya. Di gua Neza, sekelompok kecil negara perempuan muncul. Pria itu tertarik pada wanita muda negara perempuan. Dalam sekejap, Neza berubah menjadi pemburu. Seperti yang diharapkan, siluman rubah telah terjebak. Selanjutnya, dia dibakar menjadi abu oleh Neza menggunakan 3 kaki kebenaran. 2 yokai telah terpecahkan. Masih ada 5 yokai tersisa. Neza telah keluar dari gua. Berdasarkan petunjuk, kodok itu ditemukan. 2-3 gerakan membuatnya menunjukkan wujud aslinya. Lalu 1 pukulan membunuhnya. Neza baru saja hendak pergi, tapi tiba-tiba ada suara tangisan seorang gadis yang terdengar dari pohon yang kering. Lengan Neza melambai-lambaikan dan menyelamatkan wanita itu keluar. Neza pergi ke gua siluman tikus. Ketika dia melihat tulang-tulang itu menyebar di tanah, dia yakin yokai ini sudah memakan banyak anak. Jadi Neza berubah menjadi seperti anak kecil, sengaja memancing siluman tikus untuk menangkapnya. Di tengah jalan, Neza berubah menjadi batu raksasa. Menekan siluman tikus di bawah membuatnya terus-menerus memohon untuk hidupnya. Pada akhirnya, Neza mengubahnya menjadi patung batu. Paksa dia menjaga desa ini aman selama 100 tahun. 7 yokai sekarang tinggal 3 lagi. Tepat pada saat 3 yokai sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Neza, Seng Ngombao tiba-tiba muncul, mempersembahkan 3 yokai sebuah rencana. Pada saat yang sama, juga memungkinkan untuk menangkap Neza hidup-hidup. Pada saat ini, siluman kera putih telah berubah menjadi seorang gadis. Dalam perjalanan, dia menyamar sebagai gadis desa yang terluka. Pada Neza yang baik hati menyelamatkannya. Kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk mencuri senjata ajaib Neza. Selanjutnya, gunakan rantai untuk mengikat Neza. Naga jahat melepaskan api racun yang berniat membakar Neza sampai mati. Pada saat genting, kaca ajaib jatuh dari tubuh Neza. Neza ingin menggunakan kaca ajaib ini untuk meminta bantuan tuannya. Pada saat ini, melihat ayahnya dibawa pergi oleh para jenderal surgawi. Karena batas waktu 10 hari telah tiba. Seketika, Neza menjadi marah. Api kemarahan berkobar dan berubah menjadi kekuatan suci, terbebas dari rantai besi. Satu serangan untuk membunuh siluman kera putih yang sendirian untuk menahan Neza. Neza terus bergerak maju. Tiba-tiba dikelilingi oleh 7 yokai. Yokai ini semuanya adalah bawahan Seng Ngombao. Baru ingin bergerak, tiba-tiba Yang Jian muncul. Dia meminta Neza untuk membantu Jiang Ziza menyeberangi sungai. Di sini, biarkan dia menanganinya. Saat ini, Seng Ngombao dan 2 yokai lainnya sedang mengeluarkan sihir. Neza tiba tepat waktu. Seketika tubuh Neza menjadi tinggi dan tumbuh 3 kepala dan 6 lengan. Setiap lengan memegang senjata ajaib. Buat 2 yokai kembali tepat waktu. Seng Ngombao melihat bahwa situasinya tidak baik. Segera kabur. Neza kembali ke puncak gunung untuk membantu Yang Jian menangani yokai yang tersisa. Pasukan besar Jiang Ziza telah menyeberangi sungai dengan lancar. Yokai di Gunung Mei telah sepenuhnya dimusnahkan. Pada akhirnya, Neza menebus bencana besar yang dia sebabkan. Kembali ke surga untuk menyelamatkan ayahnya.
Karena Neza mengalahkan Youkai untuk penebusan. Jadi Kasar Langit telah melepaskan Li Jing kembali. Akhirnya, seluruh keluarga Neza bersatu kembali.